Ini dia Poco F5, HP yang punya performance rasa flagship dengan harga mid-range. Hal ini terbukti dari banyak tes yang udah gue lakuin di video ini ya, nanti gue tunjukin lebih lanjut. Selain itu gue juga bakal bersotoy ria nih, kira-kira bakal keluar di Indonesia nggak dari hasil ngobrol langsung dengan bos Poco, Bung Andi. Dan yang paling penting, kira-kira berapa duit sih? Oh ya, satu lagi, sesuai prediksi, Poco F5 ini adalah jelmaan dari Redmi Note 12 Turbo versi Cina kalau kita lihat secara desain dan spek. Tapi kira-kira untuk penggunaan langsungnya ada bedanya nggak sih? Apakah rumor HP Cina ROM lebih baik dari global itu benar? Sesaat lagi kita bakal tahu jawabannya. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 14 for Poco berbasis Android 13 ya. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 27,9 GB dari 256 punya gue. Dan sebagai perbandingan, untuk Redmi Note 12 Turbo kemarin udah kemakan 30,1 GB ya. Emang bloatware China ROM kemarin itu sih lebih banyak, walaupun bisa dihapus juga. Habis itu langsung diminta update software hampir 300 MB. Cus update dulu. Impresi gue tentang HP ini secara desain naik kelas, lebih kekinian dibanding sama versi sebelumnya Poco F4. Terutama di kamera modul ya, sekarang udah nggak dikotakin lagi, langsung 3 bulatan lensanya. BTW, HP Samsung bukan sih yang mempelopori kamera nonjol kayak gini? Terus kalau di Poco F4, back covernya bener-bener rata frame ya. Di Poco F5 ini ada lengkungan tipis yang bikin gua sedikit lebih nyaman. Spesial buat warna putih ini, dia kayak ada tekstur SS gitu ya. Dan kalau ditanya suka apa enggak, masih bingung sih gua. Kayaknya netral-netral aja sih. Cuman yang jelas dia minim sidik jari, sama kayak warna birunya. Cuman di sini yang biru itu nggak ada tekstur apa-apa ya, lebih ke matte finish gitu. Lanjut ke bagian depan yang naik kelas juga dengan bezelnya yang lebih tipis dibanding Poco F4. Tapi sayangnya kamera selfie-nya lebih gedean di F5. Oh ya, layarnya masih sama di 6,67 inch. Terus satu lagi yang kalian gak boleh lupain, yaitu lubang kebahagiaannya dibalikin. Posisinya ada di bagian atas kiri sini ya, dan selebihnya sama. Ada volume dan tombol power di kanan, terus di bawah port Type-C, speaker, dan dual SIM slot card yang gak bisa tambah memori. BTW, Poco F5 ini ternyata lebih ringan 14 gram dibanding F4 di 181 dengan lebar 7,9 mm. Buat spesifikasi singkat aja ya, layar AMOLED, peak brightness 1000 nits, terus 12 bit yang menghasilkan 64 miliar warna. Habis itu dari sisi performance, dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang dibikin TSMC dengan fabrikasi 4 nanometer. Saat gua tes Antutunya dapat di 976 ribuan ya. Ya hasilnya ternyata lebih gede dari yang diklaim Poco sendiri. Wah, bisa gitu ya. Dan kalau dibandingin sama Redmi Note 12 Turbo, beda cuma sekitar 8.000 aja sih. Hitungannya mirip-mirip lah. Terus gue ingetin lagi nih, kalau dibandingin sama skor Antutu Snapdragon 7 Gen 1 di Xiaomi 13 Lite, dapat di 570 ribuan. Sedangkan Snapdragon 778G di Poco X5 Pro di 530 ribu. Dan satu lagi nih, Snapdragon 782G dapat di 590 ribuan. Bisa gitu ya, loncat dari 500 ribuan ke 970 ribu. Terus kalau gue lihat, posisi Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini ada di atas Snapdragon 870 dan Dimensity 8100 Ultra, yang angkanya ada di sekitar 700 ribu dan 800 ribuan. Tapi masih di bawah Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, dengan skor sekitar 1 juta. Sekarang gue kasih lihat juga untuk Geekbench 6, terus Wildlife Extreme Stress Test. Buat sisanya teman-teman bisa lihat di sini lah ya. Baterai 5000 mAh yang support 67 watt charging, kamera 64 megapiksel ber-OIS, 8 megapiksel ultra wide dengan bonus 2 megapiksel makro, dan terakhir 16 megapiksel selfie. Poco juga berani ngeklaim kalau penggunaan kamera di F5 ini lebih cepat dalam hal setup, HDR, sama night mode. Gila, sampai 500% gitu dia berani klaim. Apa benar? Nanti kita buktiin. Sisanya HP ini HP 5G, dual stereo speaker, Bluetooth 5.3, dan lainnya. Kalau dibandingin sama Poco F4, beda speknya apa bang? Gue sebutin yang penting-penting aja ya. Chipset jelas beda. Terus baterai lebih besar 500 mAh di F5 dengan charger yang sama 67 watt. Tapi karena peningkatan itu, kelar chargingnya jadi lebih lama di F5. Habis itu yang bikin berquestion, kenapa resolusi video belakang di Poco F4 bisa mentok di 4K 60 ya? Sedangkan F5 cuman di 4K 30 aja. Cuman selfie-nya di F5 bisa sampai 1080p 60 sih dibanding F4 yang mentok di 30 aja.
Habis itu sekarang base storage-nya udah naik ke 256, bukan 128 lagi. Sisanya kalian bisa lihat sendiri di layar. Kalau ada yang kurang bisa bantu lengkapin di komen, oke? Oke, lanjut kita balik lagi ke kepoan gua tentang HP Cina sama HP global. Dengan spek yang sama, kira-kira punya hasil yang beda nggak ya? Jadi di tes gue sebelumnya, untuk highest 60 fps di Redmi dapat 54,9 selama 22 menit. Untuk hasil Poco F5 dapat di 53,4 fps, terpaut 1-2 fps lebih kecil. Dari grafiknya terlihat sampai menit ke-7 masih rata di atas ya. Tapi setelah itu udah bergejolak nih, dengan batas bawah rata-rata di 35an fps. Untuk konsumsi dayanya sama-sama berkurang 11%, sedangkan suhu lebih panasan dikit 1 derajat di Poco. Oh ya, buat settingan game di Mobile Legends bisa dapat Ultra dan PUBG di HDR sampai Smooth Extreme. Jadi bisa diasumsiin secara performance hasilnya bakal mirip sih. Yang bilang OS atau ROM China lebih ngebut performance-nya dibanding global nggak juga. Paling kalau beda cuman fitur-fitur OS-nya aja baru gue setuju tuh. Nggak cuma tes gaming ya, tapi hasil benchmark kita sebelumnya juga mirip angkanya. Kalau dipakai buat ngegame berjam-jam gimana, Bang? Nah, untuk ini kalian bisa cek live streaming gua buat Redmi Note 12 Turbo selama 5 jam lebih. Ngegame dari baterai full 100% sampai mati. Total ada 8 game dimainin ya, dan kalian bisa lihat real time grafik FPS-nya juga. Tapi gua spill dikit deh. Untuk Genshin Impact highest 60 FPS sekitar sejam, suhu ada di 43 derajat. Dengan FPS rata-rata di 55 ya. Grafiknya cukup bergejolak setelah menit ketiga tujuan nih. Tapi masih termasuk oke loh, karena FPS terendahnya juga masih ada di atas 45. Buat turunan tajam yang banyak ini bisa diabaikan ya, karena gue lagi teleport. Untuk sisa game lainnya kalian bisa cus ke videonya langsung. Terus di sana buat penghabisan, gue ngegame Genshin Impact lagi. Kali ini sejam lebih dan tiba-tiba ngedrop parah framenya. Kira-kira kenapa? Ayo langsung cus ke sana ya buat tahu jawabannya. Di tes kamera ini ada dua hal yang gue mau bandingin. Pertama sama Redmi Note 12 Turbo, dan kedua si pendahulunya Poco F4. Tapi tipis-tipis aja ya, full compare-nya mungkin di video terpisah. Oke, buat karakter foto F5 lebih warm gitu ya dibanding F4 yang mendekati natural dan cenderung lebih terang dikit. Kalau ditanya lebih suka mana, buat gue Poco F5 sih, berasa lebih hidup aja gambarnya. Dari sisi detail juga lebih dapat di Poco F5, bisa dilihat dari tekstur tembok ini, atau batang pohon di sini juga. Sedangkan video F4 malah lebih warm dan terang. Jadi detail di area gelapnya bisa lebih terlihat. Contohnya pohon ini, yang kalau dibandingin sama video Poco F5 cenderung cool. Lanjut video selfie, di F4 kulit muka gue lebih terlihat natural, sedangkan F5 lebih saturated dikit. Dari sisi dynamic range masih lebih baik di Poco F4 ya. Untuk Poco F5 gedung di belakang mulai pudar. Kalau dibandingin sama Redmi Note 12 Turbo, nggak ada bedanya sih. Mulai dari kulit muka, dynamic range, karakter warna, foto close up objek, sampai videonya juga sama ya. Dari selfie maupun kamera belakang. Perhatiin deh, sampai auto exposure kedua HP ini kompak banget. Oh ya, satu lagi gue ingetin, kalau foto 2 kali di HP ini pakai teknologi in-sensor zoom. Yang artinya hasil fotonya ini langsung diambil dari full resolusi sensor 64 megapiksel yang di crop gitu. Jadi hasilnya lebih bagus dibanding digital zoom biasa. Jadi di sini gue bandingin sama 2 kalinya Poco F4 ya, yang terlihat kualitasnya udah mulai menurun dibanding Poco F5. Di foto ini juga tekstur batunya masih lebih baik. Terus untuk klaim Poco yang bilang penggunaan kameranya lebih cepat, gue juga ngerasain sih. Pertama saat pindah mode-mode kamera itu di Poco F5 bisa kebuka duluan ya. Ya walaupun sesekali Poco F4 bisa lebih dulu juga. Terus yang paling kelihatan adalah night mode-nya. Dimana setelah selesai pencet tombol shutter pun masih harus ditunggu pemrosesannya. Sedangkan foto di Poco F5 udah kelar dari tadi. Gila guys, bela-belain keluar rumah jam 3:30 subuh gara-gara lupa buat ambil foto video low light. Jadi biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, boleh bantu like video ini ya. Thank you. Buat kondisi yang super low light, video di Poco F4 bakal jadi kehijauan gitu. Sedangkan Poco F5 masih terlihat natural dan sedikit lebih terang. Dan itu tadi dengan settingan auto frame rate-nya off ya. Kalau on dan kondisinya super gelap, Poco F5 bakal otomatis turunin FPS-nya jadi 24.
Dan hasil videonya jadi lebih terang ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Cuman kemampuan menghandle cahayanya terkorbankan. Buat Poco F4 sayangnya nggak ada opsi ini guys. Oh iya, lupa kasih tahu kalau resolusi 1080p 60 fps itu secara stabilisasi cukup mulus di F5 ya. Sedangkan F4 gempa nih. Untuk foto mirip kayak videonya, dimana keijo-ijoan gitu, terutama di lensa wide 1 kali untuk Poco F4. Dan kalau dirasa cahayanya cukup ngeganggu, bisa pakai night mode-nya supaya lebih teredam. Tentang keluar atau enggak di Indo Poco F5 ini, dari ngobrol langsung sama Bung Andi di live streaming kemarin sama dia, feeling gua Poco F5 ini bakal keluar sih. Tapi yang pro kayaknya enggak deh. Semoga gua salah ya. Tapi Bung Andi sendiri sebenarnya nggak ngomong secara langsung karena beliau cukup rapi nih dalam menjaga informasi supaya hype-nya masih kejaga. Jadi ini murni cuma sotoy-sotoyannya gue aja. Coba deh kalian tonton dan kasih tahu kira-kira bener nggak ya asumsi cupu gue ini. Kalau harga gue udah rangkumin di community post di sini ya untuk harga early bird Singapura dan Malaysia. Cuman sekali lagi ingat bisa beda dengan yang launching di Indonesia nanti. Tapi buat beberapa teman-teman yang bilang, Ah, paling masuk Indonesia jadi 7 jutaan. nggak manuk akal sih menurut gua. Karena harga Poco F4 aja ada di 5,2 dan 5,7 juta. Kalaupun naik nggak mungkin sampai ke 7 juta juga kali. Paling mahal pun ada di 5,99 buat varian termurah. Apakah kemahalan? Kayaknya nggak juga deh. Karena itu pun untuk storage yang 256. Di Poco F5 ini udah nggak ada yang 128 ya. Dan feeling gua kayaknya malah masih bisa di bawah itu. Semoga aja. Terus kalau ditanya kapan rilis di Indonesia, paling lambat sih bulan depan harusnya. Kalau nggak sih bakal keburu disalip brand lain. Kira-kira menurut temen-temen pesaing setimpal Poco F5 itu siapa aja? Butuh gua bikinin video versusnya? Coba kasih masukan di komen ya, bakal ngebantu gua banget. Oh ya, buat warna dia ada 3 ya, yang hitam, terus putih kayak punya gua ini, dan biru yang sama persis kayak Redmi ini. Makasih buat yang udah nonton, jangan bosan-bosan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!